Mirip ya. Mirip. Bedanya di mana? Ini treatmentnya sekali mungkin ya Prof ya. Ya, Cuma betul sekali, Iya. Pak Suryo, betul sekali, betul sekali. Ya, contoh yang sebelumnya kan treatmentnya 3 kali ya. Ini treatmentnya sekali aja, cuman pengetesannya dalam contohnya sampai 3 kali. Oh iya. Iya kan? Ya. Ini cuma sekali aja ini yang tulisannya merah ini. Ya, sebelum dikasih perlakuan atau treatment, dites. Ya, selesai dikasih perlakuan, ya, dites selesai lagi. Di treatment, dites lagi, namanya post test. Ya. Nah, dua tes itu saja sebenarnya sudah cukup ya, namanya udah sama, one group only pre-test and post-test design. Ya. Jadi kalau membandingkan pre-test dan post-test itu untuk dapat menentukan apakah treatment yang diberikan itu efektif ya, menurunkan atau menaikkan, ya, menurunkan atau meningkatkan perilaku. Tergantung perilakunya kan. Kalau itu depresi ya diturunkan kan gitu maksudnya, ya kan? Kalau itu motivasi berprestasi, perlakuan dimaksudnya untuk meningkatkan. Jadi post test ini ya bisa menurun, bisa meningkat tergantung ya tujuan dari penelitiannya dan tema penelitiannya, ya kan? Itu udah cukup ya, udah cukup disebut dengan one group only pre-test and post-test design. Tapi kadang-kadang si peneliti juga penasaran kan, katakanlah sudah ada perubahan ya, jadi setelah diberi treatment ada perubahan perilaku. Ya misalnya kalau semua depresi, ya pretestnya depresinya tinggi, dikasih treatment menjadi menurun depresinya, gitu kan? Tapi peneliti penasaran, ya menurunnya ini sampai seberapa lama? Apakah sebulan itu bisa bertahan dia? Nggak meningkat lagi depresinya gitu ya? Nah makanya sebulan kemudian dites lagi, disebut follow up, atau disebut post test kedua juga boleh. Post test pertama, post test kedua gitu juga boleh. Ya. Nah, analisisnya sama dengan treatment by subject design. Sama, ya. Nah, cuman sekarang ya kita jadi kalau pertanyaan pertama ya, nggak tahu contohnya, saya lupa nih ya. Kita buka contohnya ya. Kita buka contohnya. Nah ini ya, jadi analisisnya ANAFA mata nulang ya, sama aja ya dengan apa yang treatment by subject design. Ya. Jadi treatment by subject design itu sama dengan apa one group only pre-test and post-test. Ya. Jadi ini contohnya untuk meningkatkan motivasi berprestasi ya. Jadi ada pre-test, post-test, follow up. Nah, kita lihat ini syaratnya ya, syarat specificity-nya terpenuhi. Terus kita lihat ini within kan, ini within ya, within subject. Anda lihat within-nya ya, pengetesan. Nah ini nanti dijelaskan lebih lanjut oleh siapa, Pak Kumcono ya. Ini kan apa syarat ya, asumsi specificity-nya harus terpenuhi ya, pengganti uji homogenitas varian itu ya. Nah kalau specificity terpenuhi, ini terpenuhi ya, karena P-nya lebih besar dari 0,05, maka kita pakai yang atas ya, specificity assume ya, jadi asumsinya terpenuhi ya. Nah F-nya sekian, signifikan ya, signifikan. Nah kalau signifikan terus kita lihat ya, untuk menjawab pertanyaan pertama, kedua, kita lihat ini ya, pairwise comparison-nya itu. Kayaknya sudah ini.
1 dan 2, pretest dan posttest. Itu untuk melihat apa? Hasilnya signifikan. Ada perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest. Ya, Lihat skor efek. posttest ya. Melihat Posttestnya efektivitas ini. treatment. Ya, ini negatif kan? Ya, Mean difference ya, perbedaan mean-nya itu negatif. Jadi pretest itu lebih rendah mean-nya daripada posttest. Dan perbedaan sebesar ini ya signifikan. Artinya apa? berarti motivasinya ini lebih tinggi, meningkat. Ya, meningkat ya. Jadi pretestnya lebih rendah daripada posttest. Posttest itu setelah diberi achievement motivation training kan, ya, pelatihan motivasi berprestasi ya. Ternyata betul meningkat, ya kan? Nah, cuman itu kadang-kadang ya habis yang umum terjadi ya kalau dampak dari AMT itu, mereka kembali lagi kantor, udah rutinitas lagi mereka itu. Ya, jadi motivasi berprestasinya udah hilang itu. Nah, ini kita cek sekarang, ya. Jadi setelah diberi AMT, ya, motivasi berprestasinya meningkat. Sebulan kemudian dites lagi, ya, motivasi berprestasinya. Nah, itu harus dibandingkan yang apa dan apa ya. Aku mau mainan. 1 dan 3. 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 tuh. Ya, 2 dan 3. 2 dan 3. Post-test dan follow up-nya kan. Ya. Kalau dia tidak berbeda berarti bertahan. Iya kan? Ya. Nah, sekarang 2 dan 3 kita bandingkan ya, ini 2. Ini 3 ya. Beda minnya antara 2 3 itu 0,133. Tapi perbedaan sebesar ini signifikan nggak? Tidak. Tidak berbeda ya. Tidak ada perbedaan motivasi berprestasi antara post-test dan follow up. Artinya bertahan ya? Bertahan ya. Jadi hasil AMT untuk meningkatkan motivasi berprestasi ternyata bisa bertahan sampai 1 bulan. Ya. Nah, kalau peneliti juga penasaran, ada lagi follow up berikutnya lagi, sebulan lagi, 2 bulan bisa bertahan apa enggak gitu. Buat post-test. Ya, beberapa session begitu atau sekalipun bisa ya, Prof. Ya bisa aja, itu seperti seperti rancangan serial gitu ya. Rancangan namanya itu time series. Ya, itu bisa tuh ya. Jadi bahkan ada treatment ya. Kalau memang satu treatment itu nggak akan satu langkah treatment tidak akan bisa mencapai optimal hasil. Ya, dikasih treatment pertama ya diukur. Treatment kedua diukur, tapi itu serial. Serial itu artinya treatment kedua itu kelanjutan dari treatment yang pertama. Ya, serial gitu. Makanya disebut time series itu. Gitu ya Pak Selarat ya. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi kalau begitu ya pretestnya di awal bisa aja ya dilakukan pretest ya. Dilakukan pretest. Nah, nanti dibandingkan ya. Dilakukan pretest kemudian diberi treatment yang pertama kali, tapi ini treatmentnya serial ya. Terus di post test ya. Post test. Nah, dari pertama aja, treatment pertama sudah ada peningkatan atau belum, gitu ya. Tapi biasanya peningkatannya belum signifikan ya kalau itu serial. Ya. Jadi modul pelatihannya itu memang serial, nggak cukup dengan satu sesi saja. Misalnya sesi pertama itu kognisinya dulu yang dibenahi. Ya. Nah, setelah kognisinya dia udah paham betul tentang pentingnya ini, terus afeksinya dibenahi sampai kemudian perilakunya gitu.
itu pun masing-masing kognisi, afeksi sampai perilaku itu kognisi pun mungkin ada serinya, serialnya ya. Untuk kognisi aja berapa seri gitu. Untuk afektif berapa seri ya, kemudian perilaku. Oke gitu ya Pak Cornelis ya. Terima kasih Prof. Oke. Kita lanjut. Udah kelihatan ya ini ya? Sudah. Prof. Ya, nah ini completely randomized design. Completely randomized design. Jadi ini treatment variabelnya berapa ini? 1 ya, yaitu A ya. A, misalnya apa? Misalnya itu bisa metode mengajar, jenis terapi ya misalnya. Kemudian ya apalah ya, pemberian perlakuan ini musik dangdut, ini musik jazz, ini musik campur sari, ini musik misalnya gitu ya. Ya. Tapi eksperimen variabel atau treatment variabelnya itu hanya 1 yaitu A. Ya, misalnya musik, ini musik apa dangdut, ini musik campur sari dan seterusnya. Ini kira-kira menurut Anda, ini dalam contoh ini jumlah subjek seluruhnya berapa? 40. 40. 40 ya, 40 karena ini bukan within subject. Ini kita udah masuk pada between subject ya. Udah masuk pada between subject. Kira-kira analisnya gunakan apa ini? Pakai apa ya? Belum tahu ya, oke nggak apa-apa belum tahu ya. Jadi ini namanya ya, jadi sempurna ya rancangan, jadi completely randomized design ya. Jadi randomnya sempurna ini ya, sempurna. Artinya ya penempatan subjek ke dalam keempat kelompok ini dilakukan secara acak atau secara random. Atau random assignment ya namanya ya, random assignment. Jadi dari kelompok populasi gitu ya, kelompok populasi Anda ngerandom ya, ngerandom misalnya anggota populasinya ada 300 sekian misalnya. Anda ngerandom diambil 40. Ya. Kalau dalam eksperimen ini sudah paling minimal ya. Minimal dalam satu eksperimen itu setiap kelompok itu ya itu 10. Ini minimal. Jadi dari anggota populasi 300 sekian itu misalnya ya, Anda merandom mengambil 40. Nah dari 40 itu yang Anda tugaskan siapa yang masuk ke perlakuan A1, perlakuan A2, perlakuan A3, perlakuan A4, tanpa perlakuan ini ya, tanpa perlakuan ya. Itu secara random. Nah, kegunaannya apa ya? Penempatannya secara random untuk masuk pada 4 kelompok ini. Kegunaannya apa itu? Fungsi daripada random. Untuk menjaga pertama itu supaya menghindari extraneous variabel. Ya kurang pas itu Pak Cornelis, kurang pas. Tapi ya ada unsur itu juga. Yang lebih tepat apa? Supaya data yang diperoleh tidak homogen. Homogen. Variannya homogen gitu. Menjadi heterogen maksudnya Prof, tidak homogen. Ya enggak lah. Oh enggak. Supaya hasilnya bisa digeneralisasi gitu, Prof. Iya, biar netral. Oh enggak juga.
Ya. Kenapa mereka itu ya untuk siapa yang dimasukkan pada perlakuan A1, perlakuan A2, A3 dan tanpa perlakuan ya, itu secara random supaya apa? Supaya unsur populasi targetnya merata, Prof. Merata dalam arti yang apa? Merata gimana? Oke, coba ini udah mendekati jawaban Anda itu. Merata itu gimana? Merata artinya gimana ya? Semua unsur diambil gitu, Prof. Semua unsur. Ya, semua unsur diambil. Ya. Dari populasi targetnya. Ya, lebih tepatnya apa? Semua unsur diambil. Kalau prosedur randomisasinya itu sempurna bagus ya, maka mereka ya 4 kelompok ini sudah setara. Sudah setara dalam hal ekstraneous variabelnya. Tadi disebut oleh Pak Kurnalis disinggung ya. Ya. Jadi dalam hal ekstraneous variabelnya mereka ini sudah setara. Ya. Itu fungsi kontrol kan random itu, tapi memang kontrol secara teoritik. Kalau randomisasinya sempurna, itu ya termasuk sampel size-nya memadai. Ya, randomisasinya dari seluruh anggota populasi, peluang mereka itu sama. Sehingga katakanlah yang contoh konkretnya itu ya, kalau secara random nggak mungkin, misalnya dalam populasinya imbang lah, laki-laki dan perempuannya imbang misalnya, ya nggak mungkin kalau kita ngambil dari random di sini laki-laki semua di kelompok A1, nggak mungkin. Atau kelompok A1 perempuannya itu cuman satu, atau laki-lakinya yang cuman satu, nggak mungkin. Dia akan merepresentasikan apa yang ada di dalam populasinya. Kira-kira ya, kalau memang dalam populasinya itu laki-laki perempuan itu ya, itu jadi completely randomized design ya. Jadi randomnya itu sempurna. Gitu. Sehingga kalau ada perbedaan antara 4 kelompok ini, perbedaan itu tidak lagi disebabkan oleh extraneous variable, tapi kita lebih percaya bahwa perbedaan itu karena perbedaan perlakuan. Nah, kalau membandingkan ya A1 dibandingkan yang tanpa perlakuan, ya A2 ya dibandingkan yang tanpa perlakuan, ya A3 dibandingkan yang tanpa perlakuan, itu tujuannya untuk melihat apakah perlakuan A1, A2, dan A3 itu efektif untuk meningkatkan atau menurunkan, gitu kan? Nah, kalau sama-sama efektif, ya, terus pengen bandingkan ya, A1, A2, mana yang lebih efektif? A1, A3, mana yang lebih efektif? Gitu kan? A2, A3, mana yang lebih efektif? Jadi tujuannya nih ganda. Pertama, ya, karena ini ada kelompok yang tanpa perlakuan dan untuk menguji ya perlakuan A1 efektif apa enggak. Kalau rata-rata A1 lebih tinggi daripada rata-rata tanpa perlakuan dan signifikan, berarti efektif. Gitu kan? Demikian juga rata-rata A2 bandingkan rata-rata tanpa perlakuan, rata-rata A3 bandingkan rata-rata tanpa perlakuan. Katakanlah semuanya itu rata-rata A1, A2, A3 itu lebih tinggi dari yang tanpa perlakuan dan perbedaannya signifikan. Berarti memang perlakuan A1, A2, A3 itu efektif untuk meningkatkan atau menurunkan, ya, tergantung treatment apa dan temanya apa. Nah, kalau memang sudah efektif, Anda si peneliti mungkin ingin tahu mana yang lebih efektif, ya, A1, A2 atau A3. Nah, analisnya gunakan apa? UJT. UJT, Pak. Kalau UJT itu kalau kelompoknya cuma 2,
Manova ta, Prof? Ya, bukan MANOVA. Cukup ANOVA. Nova. Iya, ANOVA aja, analisis varian ya. Biasa analisis varian apa? Analisis varian faktorial atau one way ANOVA, faktorial ANOVA atau one way One ANOVA. way ANOVA. Oh iya. One way ANOVA atau faktorial ANOVA. Cukup one way ini ya. Jadi analisis varian satu jalur karena hanya ada satu variabel treatment yaitu A. Gitu ya. Oke, contohnya begini. Karena kalau Dimainkan apa? itu jatuh, kena kaki. Gimana? Gimana tadi mau tanya apa gimana? Itu lagi ngomentarin anak, Prof. Oh, Maaf, Prof, tadi oke ya, ini saya stop ya. Kita lihat contoh analisisnya ya. Nah, ini penting untuk interpretasi ya. Perbedaan berdasar profesi ya. Ini bukan sorry ya. Kalau contohnya ini bukan eksperimen. Misalnya apa nih? Supaya ya perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan misalnya ya. Nah, misalnya, kalau ini apa? Karena ini jelas eksperimen ya. Kalau tadi kan bukan eksperimen, ya. Perbedaan resiliensi berdasar pelatihan berpikir positif, ya. Kalau berpikir positif itu ada 4 macam kok. Perbedaan yang berdasar. Sorry, ini nggak bisa, ada 4 macam kan? Jadi bisa itu ya, bukan analisis statistiknya sama, padahal kadang-kadang bukan eksperimen ya, eksperimen dan bukan eksperimen kadang-kadang akan sama analisis datanya. Jadi ini saya ganti bukan resiliensi ya, yang gampang lah mikir. Berdasar jenis terapi gitu ya. Tapi A1 gitu maksudnya ya. Terus kelompok kedua diberi jenis terapi A2, kelompok 3 diberi jenis terapi A3, ya. Kemudian kelompok kontrolnya ya, itu tanpa diberi terapi sama sekali. Misalnya gitu ya. Nah, ini homogenitas variannya ya, homogen ya. Jadi ini sudah terpenuhi ya syaratnya ya, homogen ya, homogenitas varian skor di antara 4 kelompok. Nah, langsung kita melihat ya, test of within subject effect ya. Jadi bukan within dong, tapi between ya. Nah, kita lihat, ini malah etnis. Etnisnya diganti apa berarti? Jenis terapi. Ya. Perlakuan terapi. Gimana? Perlakuan terapi kan? Iya, perlakuan terapi itu ya. Ini maaf contohnya itu bukan eksperimen semula itu, tapi analisisnya sama. Jadi ini jenis terapi ini ya. Jenis terapi, kemudian variabel dependennya itu depresi ya. Variabel dependennya depresi ya.
Terus ini jenis terapi. Jenis terapi. Ya. Nah, ternyata, aduh ini contoh nggak bagus juga. Ini saya ingin menunjukkan ininya ya, tapi contohnya nggak bagus. Ternyata nggak signifikan ya. Ya kan? Jadi F-nya kecil sekali ya, di bawah 1 ya, 0,307, tidak signifikan. Nah ya udah, kalau tidak signifikan berarti ya kesimpulannya tidak ada perbedaan depresi ya, diberi perlakuan yang berbeda, diberi jenis terapi yang berbeda, nggak berbeda mereka. Ya, Bro. Jelas itu ya? Ya. Jelas, Prof. Iya, jelas. Ya semuanya tidak signifikan. Memang nggak ada satupun A1 A2 tidak signifikan, A1 A3 tidak signifikan, A1 A4 lebih, A2 A3 tidak signifikan, A2 A4 nggak signifikan, A3 A4 nggak signifikan. Semuanya tidak signifikan karena F-nya memang tidak signifikan. Gitu ya. Jadi kalau udah F-nya itu tidak signifikan, nggak perlu analisis lanjutan. Ya, nggak ada post hoc comparison atau pairwise comparison, itu nggak ada. Nah itu ya. Tapi kalau ini F-nya ini signifikan, nah menariknya di sini kan. Ya, kita lihat ini untuk melihat apakah A1, A2, A3 itu efektif, ya kan? Jadi A1, A2, A3 dibandingkan A4, gitu kan? Efektif apa enggak? Ya, kalau efektif, kemudian bandingkan A1, A2, A1, A3, ya, A2, A3, ya ini ada semua kan? Nah, menariknya itu kan? Ya. Itu ini ANOVA satu jalur ya, atau one way ANOVA. ANOVA yang paling sederhana. Ya. Dan perlu ya, saya memberikan contoh itu kadang-kadang udah ini jumlah subjek masing-masing 8 orang ya. A1 8 orang, A2 8 orang ya, sehingga jumlah seluruhnya 32 ya. Ini tidak harus sama ya, tidak harus sama. Tapi sebenarnya kalau jumlah subjeknya ini udah sama, Anda nggak perlu nguji homogenitas varian. Nggak perlu. Ya. Jadi umpamanya apa? Umpamanya statistiknya ya, statistiknya P-nya signifikan, itu pun nggak masalah kalau jumlah subjeknya sama. Ya, karena uji T ya ANOVA itu termasuk statistik yang istilahnya robust. Ya, robust itu tahan banting gitu. Tidak mudah terpengaruh oleh asumsi homogenitas. Makanya saya sering memberikan jumlah subjek kalau dalam ANOVA jumlah subjeknya sama. Sebenarnya nggak sama nggak apa-apa, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Misal nih Prof, Ya. melakukan penelitian yang seperti ini, ketika ternyata treatment yang diberikan itu tidak efektif, biasanya apakah akan dilakukan penelitian lanjutan atau tidak? Ya nggak usah lah. Ya, artinya kan hipotesis penelitian itu tidak terbukti kebenarannya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini digunakan di satu perusahaan misalnya, berarti ini nanti dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan berikutnya ya mungkin ya? Ya, artinya ya nggak perlu ada ada terapi semacam itu kan? Dari sini Cici posting. Iya, nggak ada. Ya. Tapi kan si peneliti itu ya, itu kan semua kan punya asumsi, punya dugaan, punya hipotesis, ya.
bahwa treatment A1, A2, A3 itu dapat meningkatkan perilaku atau dapat menurunkan perilaku. Ya selalu ya, penelitian kuantitatif itu selalu punya dugaan terlebih dahulu, punya dasar teori, punya relevant finding ya, sehingga mengatakan hipotesis bahwa A1, A2, A3 itu efektif untuk menurunkan atau meningkatkan sesuatu perilaku, gitu kan? Iya, siap. Nah, kalau memang ternyata tidak terbukti, ya hipotesis yang mengatakan ada perbedaan ternyata tidak, ya nggak apa-apa. Jangan dikatakan penelitian kita gagal, ya tetap berhasil. Nah, cuman kan Anda perlu memberikan pembahasan, ya. Kalau misalnya membuat pembahasan karena kelompok subjeknya itu dari 4 kelompok subjek itu nggak setara, ya itu nggak benar karena Anda sudah melakukan randomisasi. Jadi harus Anda bahas. Nah, justru dalam pembahasan itu kadang-kadang kita bisa menemukan dugaan-dugaan yang layak untuk diuji oleh peneliti berikutnya atau oleh Anda sendiri dalam penelitian lanjutan. Kalau memang Anda bisa melakukan pembahasan secara berkualitas dan mendapatkan hipotesis-hipotesis baru. Ya. Siap, Prof. Ya. Nah, gitu Prof, ya. mau tanya, Prof. Silakan, Bu Juliana. Kalau misalnya treatmentnya berhasil, kemudian kan tadi Prof bilang dilakukan pengujian kembali 1 bulan kemudian. Ternyata misalnya kembali ke asal sebelum di treatment, apakah itu berarti pengujiannya dianggap gagal? Kemudian yang kedua, pengujian berikutnya itu dalam jangka waktu 1 bulan paling cepat, ataukah ada jangka waktu tertentu untuk diuji kembali bahwa treatmentnya berhasil? Nah, itu semuanya tergantung pada asumsi atau bahkan teori atau hasil penelitian sebelumnya sejenis yang dipahami oleh si peneliti. Ya, jadi tidak harus 1 bulan, mungkin 3 minggu, mungkin bahkan seminggu setelah ini dites lagi. Ya kan? Jadi tergantung pada perilaku apa itu. Ya kan? Tergantung pada perilaku apa. Terus juga situasi kondisinya, apakah perilaku semacam itu gampang sekali berubah tanpa ada treatment apa-apa gitu. Semuanya ada asumsinya ya. Sehingga, ya ada kemudian kalau dalam 1 bulan ternyata dia balik ke awal, ya itu jelas artinya nggak bisa bertahan ya. Kalau terjadi dari treatment yang diberikan terjadi penurunan atau peningkatan perilaku, tetapi penurunan atau peningkatan perilaku sebagai akibat dari treatment yang diberikan sebulan kemudian sudah enggak, artinya nggak bisa bertahan selama 1 bulan, gitu kan? Nah, mau diteliti berikutnya, ya silakan saja, ya mungkin cuman Anda punya asumsi ini kira-kira memang nggak bisa kalau sebulan karena karena variabelnya variabel seperti ini gitu ya, itu nggak mungkin bisa bertahan selama 1 bulan kalau nggak ada yang disebut kalau dalam terapi itu apa namanya itu dalam psikologi klinis dalam terapi ya, self care apa itu ya, artinya oleh terapisnya dibekali untuk Anda terus melakukan di rumah seperti terapi yang diberikan gitu, apa namanya self apa itu. Nah itu ya Prof. Jelas nggak nih Bu Juliana?
Iya, Prof. Ya. Saya cuma kepikir berarti 1 bulan kemudian dia kembali ke asal, berarti treatmentnya sebenarnya nggak efektif ya, Prof? Ya efektifnya efektif, cuman Tapi nggak cuma bisa sebentar. Ya, nggak bisa bertahan selama 1 bulan, gitu. Nah, kalau jelas begitu, itu kan terus si penelitinya atau eksperimenternya, atau kalau yang meneliti juga adalah terapisnya, ya, maka terapisnya itu memberikan saran, ya, dari hasil ini karena nggak bisa bertahan 1 bulan, dia dikasih supaya diteruskan di rumah tanpa harus diterapi oleh terapisnya, gitu. Ya, Prof. Rekonstruksi, Pak. Gitu ya. Saya lupa Ya. namanya, itu namanya apa? Sel apa gitu. Self treatment kah, Pak? Bukan. Apa ya, kalau ya katakanlah self treatment. Maaf, nah ini yang saya tanyakan pada Pak Suryo tadi. Ini saya maaf ngomong ya. Itu keluar hidung itu keluar ingus tapi cair gitu loh. Apa itu Pak Suryo? Pilek, Pak. Nah iya, ini sering sekali keluar Sinuis. cair, keluar Sinusitis mungkin, Prof. air dari hidung nih. Maaf ya. Udah kelihatan ini ya. Sudah. Yang tadi, Prof. Nah, sekarang ini Ya, ya. ya. Nah, kali ini faktorial ya, faktorial desain. Faktorial desain itu ya, itu variabel independennya itu minimal 2 seperti ini ya. 2 faktor ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya ya. Itu namanya faktorial desain ya. Nah, ini faktor atau variabel independen pertama itu jenis musik. Ya, misalnya ya. Jadi ini karyawan yang bekerja itu dikasih jenis musiknya ya, kelompok yang dikasih musik pop ya, kemudian kelompok yang dikasih jenis musik campur sari. Ya. Nah, kelompok yang dikasih pop dan campur sari ini ya juga ada yang kerja pagi, kerja siang dan kerja malam. Ya. Sehingga jumlah subjek masing-masing kelompok ada berapa itu? Lima ya, Prof. Bu Eka, maaf Bu Eka, coba mic-nya. Bu Eka ya. Masing-masing kelompok ada berapa subjek ini? A1, B1 berarti 5 ya? 5 ya. Jadi ini kelompok subjek A1 B1, A1 B2, A1 B3 ya, A2 B1. Ada 5 ya, jadi total subjeknya 30. 6 kali 5, 30. Ya, 6 kali 5, 30. Oke. Nah, sekarang ini menarik ya, ini menarik. Saya tanya dulu, ini eksperimen atau bukan? Penelitian eksperimen atau bukan? Eksperimen. Eksperimen. Karena semua variabel independennya ya itu merupakan treatment variabel. Ya. Tapi kalau ini jenis kelamin, ini etnis, ya. Misalnya A-nya itu jenis kelamin, ya. Kemudian B-nya adalah etnis gitu ya. Nah, itu kan bukan treatment variabel, ya, jenis kelamin, etnis itu bukan treatment variabel. Jadi itu bukan penelitian eksperimen. Ini nanti sama. Oh, ini Pak Freddy. Oh, nah ini ya. Jadi tadi factorial design ya. Ini treatment by level design. Coba Anda perhatikan ya. Tadi factorial design ya, 2 faktor. Ini treatment by level design. Tadi ada A dan B, ini juga ada A dan B.
yang merupakan variabel treatmentnya A atau B? B. B. Betul ya, B. B. Nah, cuman dia punya asumsi, peneliti itu punya asumsi bahwa tingkat stres yang berbeda ya itu juga akan berpengaruh secara berbeda kalau diberi terapi jenis terapi yang berbeda ini. Ya, makanya dimasukkan. Nah, ini fungsi apa sebetulnya ini? Tingkat stresnya berfungsi sebagai apa? Moderator, sebetulnya difungsikan sebagai moderator ini. Betul nggak ini berfungsi sebagai moderator? Ya, bisa diuji nanti. Oke, jadi saya tunjukkan ya contoh analisnya satu macam aja. Saya buat A dan B gitu aja. Bisa untuk treatment bilevel design, bisa untuk yang factorial design. Ya, factorial design sama treatment bilevel, sama itu analisisnya. Saya tunjukkan contohnya. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Oke ya. Nah, ini ya. Coba sekarang Anda nanti boleh catat ya. Jadi ini between subjeknya, ini deskriptif ya. Ini uji homogenitasnya ya. Uji homogenitas variannya. Nah, ini A signifikan nggak? FA-nya tinggi, signifikan nggak? Signifikan. Signifikan. B-nya Signifikan juga Signifikan. tidak. tidak. Interaksinya, Interaksinya Signifikan. signifikan. nah, ya. Kalau interaksinya signifikan ini berarti B Moderator. ya berfungsi sebagai moderator. Oke, A atau B tadi yang jadi moderator A ya kayaknya. A. Ya. Nah, selain itu coba Anda perhatikan kalau Anda melihat main effect, ini main effect ya, main effect A, main effect B ya, efek utama bukan simple effect. Simple effect itu hasil dari adanya interaksi, itu simple effect. Coba aja Anda kalau perlu Anda catat ya, Anda perhatikan betul. Kesimpulan Anda ada perbedaan ya X ya, kita sebut aja variabel dependennya X ya. Ada perbedaan X yang signifikan antara A1 dan A2, gitu kan? Ya. Ya, gitu ya. Jadi ada perbedaan X antara A1 dan A2. Yang B, kesimpulannya? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan X antara B1, B2, dan B3. Ya, kalau Anda menyimpulkan ya dari main effect ini, yang kesimpulannya tadi Anda katakan ada perbedaan X antara A1 A2 ya, tidak ada perbedaan X antara B1, B2, B3, itu akurasinya ya, terutama yang B3 ini ya, membandingkan B1, B2, B3 ya, akurasinya itu tidak tinggi ya, karena kalau A dan B itu berinteraksi ya, berinteraksi itu apa? Antara variabel independen A dan B itu saling berpengaruh dalam kaitannya meningkatkan atau menurunkan variabel dependennya. Sehingga AB ini jadi perhatian yang pertama kali ya, FAB itu menjadi perhatian yang pertama kali. Kalau FAB itu signifikan, Anda jangan menarik kesimpulan dari main effect ini. Ya. Tetapi kalau FAB ini
tidak signifikan, ya, Anda bisa menyimpulkan dari main effect. Anda bisa buktikan nanti ya, kesimpulan Anda misalnya yang jelas ini ya, FB tidak signifikan, kesimpulannya kan tidak ada perbedaan X antara B1, B2, B3. Ya. Jadi kalau FAB-nya itu signifikan, seperti contoh kita ini, Anda nggak usah melihat main effect-nya AB ini. Nggak usah dilihat ini. Ya, estimasinya ya. Nggak usah dilihat. B, nggak usah dilihat. Ya, tapi langsung ke interaksinya. Jadi interpretasi Anda itu harus yang ini ya, karena FAB-nya itu signifikan. Jadi tadi kan kesimpulan main effect-nya nggak ada perbedaan X antara B1, B2, B3, ya nggak? Sekarang coba kalau kita lihat pada kelompok A1, pada sampel A1, beda nggak antara B1, B2? Jelas beda. Memang B1, B3 nggak beda. Ya, pada kelompok A1. Ya, B1, B3 ini kebetulan ya, B-nya kebetulan sama persis. Jelas nggak beda kalau sama persis ya. Tapi B1, B2, ya, B2, B3 itu berbeda. Nah, cuman di sini ya, itu nggak ada uji langsungnya, itu nggak ada, uji signifikansi langsung itu nggak ada, tapi mengujinya melalui interval kepercayaan ya, atau confident interval dengan interval kepercayaan 95%. Atau taraf signifikansi 5% kan. B1, B2 ya, khusus A1. Anda lihat ya, perhatikan. Nggak usah melihat yang bawah, A2 ini nggak usah dilihat. A1 dulu yang lihat. Ada nggak perbedaan X antara B1 dan B2? Ya, A1 B1 rata-ratanya 3, A1 B2 rata-ratanya 5,5. Ya. Nah, kalau diestimasikan pada populasi ya dengan taraf kepercayaan 95%, kalau itu termasuk subjek kelompok A1 B1, maka rata-ratanya akan berkisar antara 1,957 sampai dengan 4,043. Kalau di luar ini berarti itu bukan subjek dari kelompok A1 B1. Kalau di luar ini. Ya, nah sekarang A1 B2 rata-ratanya 5,5. Ya kan? Masuk dalam interval ini enggak? Masuk. Yang benar. Tidak. Oh iya. Tidak masuk. Ini berbeda. Ada perbedaan antara A1 B1 dan A1 B2. Jadi pada kelompok sampel A1 ada perbedaan X antara B1 dan B2. Padahal tadi kalau kita main effect nggak ada perbedaan B1, B2, B3. Iya kan? Ya, Prof. Jadi ini cara lain membaca signifikansi ya, Prof ya, karena nggak muncul di sini ya. Ya. Jadi kita bisa lihat min-nya kalau nggak masuk di situ berarti ini memang dia berbeda. Betul Pak Suryo. Anda mau lihat dari sebaliknya bisa ya, dari A1 B2 dilihat. Ya. Sampelnya rata-ratanya 5,5. Nah, kalau dia termasuk kelompok A1 B2, estimasi dalam populasinya berkisar dari 4,457 sampai dengan 6,543. A1 B1 rata-ratanya 3. Masuk enggak dalam interval 4,4 sampai 6,5 ini? Tidak, sama saja kan? Berarti berbeda. A1 B1 berbeda dengan A1 B2.
Kalau A1 B1 dan A1 B3 sama persis, nggak beda itu. Tidak ada perbedaan antara A1 B1 ya dan A1 B3. Tapi A1 B2 itu berbeda dengan A1 B3. Demikian juga ini. Ya. Demikian juga ini. Pada A2 sama interpretasinya. Itu untuk membandingkan antara B1, B2, B3. Jadi artinya apa? Artinya karena dia berinteraksi, maka untuk melihat perbedaan X antara B1, B2, B3, kita mengontrol A. Mengontrol A, kita lihat khusus pada kelompok A1 bagaimana, khusus pada kelompok A2 bagaimana. Itu namanya kontrol sampel. Tapi melalui kontrol statistik ini. Sama saja itu kontrol sampel ya. Ya, itu membandingkan B1, B2. Sekarang kita akan membandingkan A1, A2. Ya, A1, A2. Tadi kan kesimpulannya ya yang main effect ada perbedaan X antara A1 A2 gitu kan? Iya kan? Ya. Antara A1 A2 ini antara ya ini A ada perbedaan kan? A ya signifikan ya ada perbedaan X antara A1 A2. Memang kita lihat ya, kita lihat banyak beda. Tapi coba sekarang ya, sekarang Anda lihat khusus pada sampel B2. Ini ya, A1 B2 5,5. Kemudian A2 B2 4,75. Oh, nggak beda. Beda nggak? Karena masuk. Nggak beda kan? Ya, karena masuk 4750 Iya. masuk di atas, itu yang 5.500 masuk yang di bawah. Bagus Pak Suryo, bagus. Interpretasinya pas sekali Pak Suryo. Jadi khusus pada sampel B2, ya, B2 itu misalnya di jenis terapi ya, jenis terapi CBT misalnya ya. Khusus kalau diberi jenis terapi CBT, B2 itu CBT misalnya, nggak ada perbedaan kesembuhan antara laki-laki dan perempuan. Tapi untuk jenis yang lain, B1 misalnya, apa, red misalnya, B1, ada perbedaan. Ya, kelompok A2 perempuan lebih cepat sembuhnya daripada laki-laki. Demikian juga kalau diberi jenis terapi B3, perempuan lebih tinggi daripada laki-laki tingkat kesembuhannya. Tapi kalau diberi B2 nggak ada perbedaan tingkat kesembuhan antara laki-laki dan perempuan. Oke, jadi Anda jangan terpengaruh dengan ini ya. Kalau FAB-nya signifikan, itu hati-hati. Ya. Tapi kalau FAB-nya tidak signifikan, ya udah ini kesimpulan Anda. Ada perbedaan X antara A1 A2. Ada perbedaan X antara B1, B2, B3. Nah, kalau ada perbedaan, misalnya ya, ini tidak ada perbedaan. Kalau misalnya B-nya itu signifikan, ada perbedaan, ya Anda lihat uji pasangan pada B aja. Nah, ini uji pasangan pada B. Tapi karena B-nya tidak signifikan, ya semuanya ini tidak signifikan. Ini Anda lihat, semuanya nggak signifikan. B1, B2 nggak signifikan, B1, B3 tidak signifikan, B2, B3 tidak signifikan. Ya karena memang tidak signifikan B-nya. Oke gitu ya. Baik, Pak.
Oke. Nah ini Pak Suryo, ini sebetulnya ada suplemennya ya. Jadi kalau ANAVA ANAVA 2 jalur ini ya, ini ANAVA 2 jalur ya, itu ada suplemennya ya, program Sintak gitu ya, untuk melihat uji signifikansinya. Ini kan nggak ada uji signifikansinya, hanya melalui interval kepercayaan 95% kan. Tapi kalau kita pakai program Sintak ya sebagai suplemen, nanti bisa muncul ya signifikansinya. Jadi kan lebih mudah kalau ada uji signifikansinya ya daripada menggunakan interval kepercayaan, ya enggak? Tapi Pak Surya udah mahir kok itu tadi. Mudah-mudahan yang lain juga. Berarti ditulis ya Prof ya, file new syntax gitu ya. Bagaimana? Ya kalau sintaks berarti kan perintahnya itu ditulis ya, bukan kita milih di atas itu ya. Iya, sudah ada rumusnya itu. Saya ada programnya. Apa mau mau dicoba? Saya pikir itu nanti dengan Pak Kuncono. Iya, Prof. Ya, saya ada programnya ya, Sintak. Jadi Sintak untuk Untuk ANAVA 2 jalur dan kemudian Sintak untuk mix design. Ada itu Sintaknya. Oke, lanjut ya. Ya, Prof. Oke, Prof. Oke. Saya tutup, kita lanjut. Nah, ini ya treatment by level ya. Jadi sama ya, jadi faktor desain dengan 2 faktor ya, dengan treatment by level design, analisnya sama. Cuman kalau yang ini ya, itu memang sebetulnya ya, yang saya interpretasikan tadi, kalau treatment by level, sebetulnya yang ingin dibandingkan adalah antara B1, B2, B3. Ya kan? Yang utama. Karena jenis musiknya itu kan cuman sekedar untuk untuk berfungsi sebagai moderator atau tidak, ternyata berfungsi. Nah, kalau berfungsi memang analisis lanjutannya jangan melihat main efeknya, tapi simple effect. Simple effect itu adalah kelompok-kelompok kecil berdasar interaksinya itu. Ya. Nah, berikutnya ini. Factorial design trifaktor. Nah, ini lebih kerumitannya agak meningkat ini ya. Karena di sini interaksinya itu kalau yang 2 faktor tadi kan cuman ada interaksi tahap pertama ya, interaksi antara A dan B. Tapi kalau 3 faktor ini kan variabelnya 3, variabel independennya 3 ya. Ada A, ada B, ada C. Ya kan? Sehingga interaksinya yang the first order interaction ini ada 3. Interaksi antara A dan B, antara A dan C, antara B dan C. Kemudian the second order interaction-nya adalah interaksi antara A, B, dan C. Jadi lebih rumit ini. Ya. Ini coba Anda perhatikan itu variabel independennya itu memang layak sebagai treatment variabel atau eksperimen variabel atau tidak. Waktu kerja, iringan musik, sistem penggajian. Bukan eksperimen ya. Ya, semuanya bisa dieksperimenkan itu. Ya kan?
Siapa yang mau masuk kerja pagi, kerja siang, kerja malam, itu bisa ditentukan oleh si eksperimenter, oleh si peneliti. Ya, pagi yang dapat iringan musik siapa, ya, yang tidak dapat siapa, kemudian yang dikasih mingguan siapa, yang gajinya sistem golongan siapa, itu semuanya bisa ditentukan oleh si peneliti. Ya, jadi ketiganya itu adalah variabel eksperimen. Tapi kalau ini misalnya waktu kerjanya ini profesi, ya, profesi dokter, profesi akuntan, ya, profesi psikolog, ya. Terus ini jenis kelamin, misalnya laki, perempuan, ya. Terus ini tipe pribadi, introvert, ekstrovert gitu ya. Nah, itu semuanya merupakan variabel yang tidak bisa dieksperimenkan. Kelihatan itu? Ya, Prof. Kelihatan ya. Jadi waktu kerja ya, satu itu pagi, dua itu siang, tiga itu malam ya, iringan musik. Ya, satu itu ada iringan musik, ya, dua tidak ada. Sistem gaji ini yang satu mingguan, yang dua golongan ya. Ya, totalnya 16 kali 3 ya. Ada 48 ya. Ya, kemudian iringan musik 24 tambah 24 48, sistem gaji 24 tambah 24 48 ya, konsisten sama ya. Ini deskriptif statistiknya ya. Ini uji homogenitas variannya. Homogen nggak ini coba? F-nya 1,022, P-nya homogen ya, karena P-nya lebih besar dari 0,05 ya. Nah, sehingga homogen kita langsung bisa melihat ya, langsung tes between-nya ya, karena ini rancangan between subject. Nah, Anda lihat itu, coba ini kita boleh menyimpulkan, ini waktu kerja ini kita simpulkan ada perbedaan X antara waktu kerja pagi, siang, malam. Boleh kalau kita tidak memperhatikan atau tidak mengontrol dua variabel independen yang lain. Ya, karena apa? Karena waktu kerja ini ya, ini berinteraksi dengan sistem gaji. Anda lihat, waktu kerja ya berinteraksi dengan sistem gaji ya, dan bermakna. Dan juga interaksi tahap kedua ya, the second level. Nah, itu kan rumit itu analisisnya. Ya. Jadi pertama-tama yang harus kita lihat ya yang ini, yang lebih utama ya, interaksi tahap keduanya ini. Ya. Jadi kita langsung nggak usah melihat estimate yang waktu kerja, iringan musik, sistem gaji, ya, dan interaksi tahap pertama ini. Ya, kita abaikan aja, kita langsung melihat interaksi tahap keduanya ya. Nah, langsung ya kita lihat estimasi untuk tahap 3 lain ya, interaksi waktu kerja, iringan musik, sistem gaji. Nah, kalau Anda ingin membandingkan ya antara jadi yang dibandingkan ya simple effect-nya ya, kelompok-kelompok kecilnya. Kalau ingin membandingkan, ada nggak perbedaan ya kinerja antara kerja mingguan dan kerja borongan ya? Anda harus lihat ya, kalau kerja pagi ada iringan musik, nah ada nggak perbedaannya? Kalau kerja pagi tapi tidak ada musik, ada nggak perbedaannya? Kalau kerja siang ada musik, kerja siang ada musik, ada nggak perbedaan antara kerja mingguan dan borongan? Ini tempat main apa? Ya, kerja siang tidak ada musik, ada nggak perbedaan kinerja antara mingguan dan borongan? Kalau kita nggak usah melihat signifikan tidaknya, kita lihat min-nya aja dulu ya. Kalau pagi ya ada iringan musik ya,
yang mingguan lebih rendah daripada borongan. Tapi kalau pagi tidak ada musik, kebalikannya, yang mingguan yang prestasinya lebih tinggi daripada yang borongan. Ini indikasi ya kalau ada interaksi. Kalau nggak ada interaksi, dia konsisten. Mingguan lebih tinggi dari borongan, semuanya begitu. Itu ya. Tapi ini ada interaksi, makanya berbeda-beda dia. Itu kalau kita ingin membandingkan mingguan borongan. Ya, ada nggak perbedaan kinerja antara kerja mingguan borongan? Karena sistem gaji berinteraksi dengan waktu kerja dan jenis iringan musik ya, maka kita lihat ya, khusus waktu kerja pagi ada iringan ya, tidak ada ya, siang ada, tidak ada, malam ada dan tidak ada. Harus. Jadi uji pasangannya sampai berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menjawab satu pertanyaan saja itu jawabannya ada 6. Satu pertanyaan apa? Apa pertanyaannya? Apakah ada perbedaan kinerja antara kerja mingguan dan kerja borongan? Jawabannya ada 6. Anda nggak bisa ya menjawab dari ini ya, sistem kerja ini. Kalau lihat di sini sistem gaji maksud saya, sistem gaji ini signifikan. Anda cuma bisa menyimpulkan ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan kinerja antara antara kerja mingguan dan borongan. Kemudian ada yang lebih tinggi yang mana? Anda lihat minnya ya. Min mingguan borongan itu totalnya ya, total mingguan borongan mana ini kan totalnya mingguan borongan, jadi lebih tinggi kalau borongan, padahal sesungguhnya ini kan tren aja, tren umum, tapi sebetulnya untuk sampel tertentu itu mingguan yang bisa lebih tinggi kan tadi hasilnya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menyimpulkan dari main effect ini kalau ada interaksi. Apalagi ini interaksi tahap kedua. Itu untuk menjawab ada nggak perbedaan kinerja antara kerja mingguan dan borongan. Sekarang, kalau kita ingin menjawab, ya, ada nggak perbedaan kinerja antara ada iringan musik dan tidak ada? Ada iringan musik dan tidak ada. Ada dan tidak ada sekarang ya. Ada dan tidak ada. Khusus pagi dan khusus sistemnya mingguan. Beda jauh. Berarti 2,5 dan 6 kan? Beda jauh kan? Dan ini jelas signifikan. Ya. Jadi kesimpulannya, terus yang kerja pagi dan sistem gajinya mingguan, ada perbedaan kinerja antara adanya iringan musik dan tidak adanya iringan musik. Sehingga ada berapa pertanyaannya, hanya satu, ya, apakah ada perbedaan kinerja berdasar adanya iringan musik dan tidak ada iringan musik? Ya, pertanyaan satu, jawabannya ada berapa? Ya sama, ada 6 tadi. Ada 6 jawaban. Kemudian ingin menjawab antara pagi, siang, dan malam. Ada nggak perbedaan waktu kerja antara pagi dan siang? Ini malah jawabannya bukan 6, malah 9 kalau nggak salah ini. Pertanyaannya 1, ya, tapi jawabannya ada 9. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ada perbedaan kinerja antara kerja pagi, siang, dan malam? Dilihat pagi dan siang, ya, yang ada musik dan kerja mingguan. Berarti 2,5 lawan 4. 2,5 tidak masuk di interval 3,134 sampai 4.
Demikian juga 4 tidak masuk di interval 1,634 sampai 3,366. Ya, berarti ada perbedaan. Ya. Jadi khusus ya, pekerja yang ada iringan musik dan gajinya mingguan, ya ada perbedaan kinerja antara kerja pagi dan kerja siang. Ya, kerja pagi kinerjanya lebih rendah daripada kerja siang. Gitu ya. Iya, Prof. Udah jelas itu kira-kira. Masih nyerna. Hah? Iya. Yang masih belum jelas itu silakan bertanya. Tadi yang 9 itu Prof, tanya Prof, tadi yang 9 ya. Ya Iya, 9 itu apa kan malah sebentar 9 apa malah berapa? Jadi pagi siang ya, pagi siang saja ada berapa itu? Pagi siang Pagi siang ada musik mingguan. ya, pagi siang ya, Pagi pagi siang siang itu ada pagi siang 1, 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4. 4. Ya. Pagi siang siang ada 4. Ya. Pagi, iya benar. malam Ada 4. Siang malam ada 4. Berarti 12. 3 jadi 12. Ada 12. Jadi 12 bukan 9, Prof. 12 ya? Iya. Ya. Iya. Ada 12 itu. Ya. Padahal pertanyaannya cuma satu. Nah itu ya, rumitnya kalau ada interaksi. Tapi itulah interpretasi yang akurat, ya. Jadi kita langsung melihat ke tampilan interaksinya. Nah, kalau interaksinya cuma yang ini, ya, misalnya ini kan juga ada interaksi ya antara waktu kerja dan sistem gaji ya. Misalnya yang interaksi tahap keduanya ini tidak signifikan, yang signifikan cuma satu, yaitu waktu kerja dan sistem gaji. Ya kita tinggal lihat ini ya, interaksi waktu kerja dan sistem gaji yang ini. Ini Papa. Aku juga. Loh, aku jago warnai. Ya, aku juga jago Oke enggak? Oke, Prof. Oke, kita tutup Artinya ya. ini ya, Prof. Saya juga masih ini lagi mencerna lagi. Artinya tadi kita melihat yang di atas itu kan kita harus lihat yang signifikan dulu ya, Prof. Yang Dari- interaksi. Iya, yang Interaksi. Interaksinya Supaya signifikan. bisa dilanjut ke yang bawah-bawah itu untuk Ya, melihat betul. sejauh mana keterikatannya gitu ya. Ya, ya, Betul. Prof. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya ya, interaksi tahap pertama yang jumlahnya 3 dan interaksi tahap kedua 1 ini semuanya tidak signifikan, Ya. ya terus ada Tidak signifikan. kan dari itu aja, misalnya waktu kerja, ya Anda lihat ya. Kemudian 2 iringan musik Anda lihat ya. Terus sistem gaji Anda lihat, udah berhenti. Ya. Kalau nggak ada interaksi satu pun, interaksinya nggak signifikan gitu. Kalau misalkan salah satu saja yang signifikan cukup itu aja ya, Prof ya. Kalau salah satu yang mana? Yang interaksi tahap kedua atau Kedua, Prof. Yang kedua. Iya, ini ya tahap kedua ya. Ya itu langsung ke tadi. Oh iya ya. Langsung gitu. Iya, Prof. Prof, kalau interaksi tahap keduanya tidak signifikan, tapi salah satu dari interaksi tahap pertamanya ada yang signifikan, berarti Iya, ya ini tadi kan yang saya contohkan ya.
Jadi interaksi tahap kedua ini tidak signifikan misalnya ya. Ya. Signifikan adalah waktu kerja dan sistem gaji. Ya udah kita lihat waktu kerja sistem gaji. Oh, iya. Waktu kerja sistem gaji. Nah ini ya kita lihat kerja pagi ya, khusus kerja pagi ya, kalau kita mau membandingkan kinerja antara mingguan dan borongan gitu ya, kita lihat yang kerja pagi dulu ya. Kerja pagi, mingguan, borongan tidak berbeda. Ya kan? Tidak berbeda. Ya. Tapi kalau siang ada perbedaan dia. Borongan kinerjanya lebih tinggi daripada kalau mingguan. Ya. Malam nggak berbeda mereka. Ya kan masuk semua ini dalam interval lawannya. Ya. Iya kan? Ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan Pak Suryo itu salah satu interaksi tahap pertama yang signifikan, interaksi tahap kedua tidak signifikan. Ya, tahap pertama itu yang signifikan ya, waktu kerja dan sistem gaji. Ya ini. Cukup ini aja berarti ya, Prof ya? Iya, cukup ini aja udah. Nah, ada yang belum terjawab kan ini? Yang belum terjawab. Yang Ini pagi. kan waktu kerja terjawab, sistem gaji terjawab. Yang belum terjawab apa? Iringan musik. Nah, iringan musik ya dilihat di utamanya ini. Iringan musik. Nah ini. Signifikan nggak? Tidak. Ya ini kesimpulan Anda. Jelas nggak? Iya, Pak. Berarti kalau seperti itu yang signifikan berarti kan cukup ini aja tadi ya, Prof. Apa? Ya, jadi waktu kerja dan Waktu sistem kerja. lah ya ini Anda lihat ya. Waktu kerja Jadi sistem yang gaji. signifikan hanya sistem waktu gaji. kerja dan iringan musik. Iya. Jadi untuk melihat dampak waktu kerja terhadap kinerja harus mengontrol iringan musik. Untuk melihat dampak iringan musik terhadap kinerja harus mengontrol waktu kerja. Ya. Tapi untuk melihat dampak sistem gaji nggak perlu mengontrol apa-apa karena sistem gaji tidak berinteraksi dengan sorry, saya salah ya. Yang berinteraksi itu kan waktu kerja dan sistem gaji. Ya. Ya. Jadi untuk melihat dampak waktu kerja terhadap kinerja kita harus mengontrol sistem gaji. Demikian sebaliknya. Ya, kita ingin melihat dampak sistem gaji terhadap kinerja kita harus mengontrol waktu kerja. Ya. Nah, iringan musik itu kan nggak berinteraksi dengan salah satu. Ya, sehingga untuk melihat dampak iringan musik terhadap kinerja ya kita lihat main effect-nya ini. Tidak ada perbedaan kinerja antara adanya iringan musik dan tidak adanya iringan musik. Selesai. 3 pertanyaan terjawab semua udah. Kalau menjawab dampak iringan musik, kita nggak perlu mengontrol variabel independen yang lain. Tapi kalau kita ingin melihat dampak waktu kerja terhadap kinerja, kita harus mengontrol variabel iringan musik karena dia berinteraksi gitu. Jelas, Bu Vika? Jelas, Prof. Oke. Jelas, Oke. Oke, waktunya habis. Ini saya kasih saya ngasih Anda tugas ya. Ya, Tapi Prof. sebelumnya akan saya presensi dulu ini ya. Ibu Agita Tanjung Sari. Hadir, Prof. Hadir. Anda 2 kali nggak hadir ya? Iya, Prof. Kemarin lagi ada Ya, kepentingan. oke. Saudara Briliansah. Ya, Prof. Hadir, Prof. Hadir. Bu Eka hadir, Bu Vika hadir ya. Bu Irma hadir ya? Bu Irma Hadir, Prof. hadir. Hadir terus, Prof.